Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan, nama saya Martin Dao. Saya adalah mahasiswa TPG Kemenak Dit 1 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon dengan nomor induk mahasiswa 15220104941. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti di SMK Negeri 1 Agribisnis dan Agroteknologi Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Pada video pembelajaran saat ini, saya mengajar materi yang berjudul mediasi dan rekonsiliasi. Materi ini merupakan materi pendidikan agama Kristen dan budi pekerti kelas 11 semester 2 kurikulum Merdeka Belajar. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Apabila dalam video ini ada kekeliruan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Beri salam kepada Pak Guru. Selamat pagi Pak Guru. Silakan duduk, terima kasih. Semua sehat pagi ini? Sehat. Iya, bersyukur kita ada di pagi hari ini. Hari ini tanggal hari apa? Tanggal 8 Mei 2025. Kita akan belajar seperti biasa dalam belajar pendidikan agama Kristen Protestan. Kelas berapa? Kelas TKJ 2 ya. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di hari ini, mohon salah satu siswa untuk memimpin doa di pagi hari ini. Nah teman-teman, kita belajar naik doa mulai. Tuhan, di saat ini kami akan memulai pelajaran kami, berkati Pak Guru akan memberi materi kepada kami, berkati kami juga sebagai anak sekolah, biar dapat memahami. Lalu kami yang Tuhan, ini akan selalu dosa kami. Haleluya. Baik. Sebelum kita masuk dalam materi atau pelajaran kita hari ini, Pak Guru mau mengecek kehadiran peserta didik dulu. Kalau Pak Guru sebut nama, harap bersuara ya. Anggi, Hadir Pak. Yafid, Adil, Hadir Pak Guru. Fian. Anak-anak sekalian hari ini, ya, kita akan masuk di pelajaran kita di hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita berbicara tentang apa ini? Mediasi dan rekonsiliasi. Pada pertemuan sebelumnya, kita dalam bentuk ceramah ya. Sebab itu nanti ketika di pelajaran hari ini, bentuknya ialah dalam bentuk pola diskusi. Sebab itu Pak Guru akan menyampaikan beberapa hal sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran untuk diketahui oleh peserta didik. Sekali lagi materi kita hari ini pada pertemuan kedua yaitu masih bab 10 mediasi dan rekonsiliasi. Sebelum masuk dalam materi, Pak Guru mau kasih satu pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik membuat kita untuk bisa memahami sejauh mana tentang materi itu tersebut. Ya, saya membacakan pertanyaan pemantik, berharap anak-anak bisa menjawab sesuai dengan apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian ingat. Yang pertama,
Apa yang biasa kamu lakukan saat berselisih dengan teman? Pak Guru ulang, ini pertanyaan pemantik membuat ada kaitannya dengan pelajaran kita di hari ini tentang mediasi dan rekonsiliasi. Apa yang biasanya kamu lakukan saat berselisih dengan teman? Mungkin ada yang memberikan poin-poin, siapa saja. Coba Adel. Menenangkan diri. Iya. Dari Adel pertama yang menenangkan diri terlebih dahulu. Setuju? Mungkin yang lain masih ada. Pernahkah kamu atau pernahkah kalian diminta untuk menangani ketika ada pertengkaran terjadi di kelas atau di sekolah ini? Kira-kira ada? Ya silakan dari. Ya, dalam konteks pembelajaran mediasi atau rekonsiliasi, menjadi penengah atau mediator dalam pertengkaran remaja atau teman adalah pengalaman yang sangat penting dan bermakna. Tidak ada teman bermasalah, maka yang menjadi ini siapa ini? Mediator tadi atau penengah, dia harus betul-betul terpercaya. Jangan contoh anggap saya dengan Anggi lalu datang Marpe menjadi penengah. Harusnya dia pahami dulu masalahnya ini apa, masalahnya Anggi apa, lalu duduk menjaga kepercayaan. Tadi ada teman-teman sampaikan anak-anak. Ini perhatikan, mediator dia punya legalitas tidak? Contoh, wasit sepak bola itu salah satu apa? Kategori apa? Mediator. Nah, ketika dia tidak mempunyai sertifikat, maka dia pasti bersebelah, ya toh? Nah, ini contoh tadi ya. Ketika ada masalah, maka kita harus menjadi betul-betul adil, hadir di tengah-tengah mereka. Jangan kita bersebelah ini. Ini kan ini contoh ini. Si A bermasalah dengan si B. Ini tugasnya dia harus mendamaikan gitu. Bisa ya? Jangan sekali-kali kita membuat, khususnya kalau andai kita menjadi mediator, jangan sekali-kali kita membuat hal yang merugikan satu pihak. Harus bijaksana, adil dan netral ya. Bisa mengerti? Iya. Selanjutnya, ini nih. Ini. Coba dibaca, mediasi adalah, satu orang baca coba. Coba, ini siapa ini? Mediasi adalah proses perdamaian yang dilakukan dengan cara melibatkan seseorang mediator. Iya, jelas kan? Mediasi adalah proses perdamaian yang dilakukan dengan cara melibatkan seorang mediator. Ya itu, jadi kalau besok kamu ada masalah si A dengan si B, kamu panggil orang yang menjadi pengacara. Jangan kamu lihat itu saya punya keluarga jadi pasti dia bela saya, enggak. Cari yang betul-betul menjadi mediator kedua belah pihak. Bisa ya, ini tentang mediasi ya. Rekonsiliasi. Kalau menurut pandangan agama Kristen, kalau rekonsiliasi secara umum yaitu mendamaikan, ya. Kalau secara pandangan iman Kristen, rekonsiliasi apa itu? Berarti apa ini? Apa ini? Pemulihan hubungan manusia dengan siapa? Kenapa bisa perlu gitu? Kenapa ada perlu pemulihan manusia dengan Allah? Karena, ayo, kenapa perlu ada kita harus memperbaiki kita hubungan dengan Allah? Awalnya kenapa? Ya, karena dosa. Tidak mungkin kita hanya mau ada kita memperbaiki hubungan kepada Allah kalau tidak dosa. Sama, ketika kamu dengan teman tidak mungkin mau ada mediator kalau tidak ada konflik. Begitu ya. Selanjutnya, ada manusia dengan manusia. Ini nih. Manusia dan juga dirinya sendiri dan juga alam ciptaan. Ya, semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan tuh. Bagaimana caranya kita ini membawa diri untuk menghargai ciptaan yang lain. Kemudian ya, ini mediator tadi perlu sekali ya. Mediator adalah, coba satu orang baca.
Ayo, coba Stefan baca. Mediator adalah perantara atau penegak hakim pribadi yang menjadi perantara antara Allah dan manusia untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat dosa. Iya. Nanti kesimpulan sebentar Pak Guru lebih jelaskan lagi. Tadi ini ya, intinya mediator dalam bahasa sehari-hari adalah perantara atau awal sekali ya, menjadi penengah atau hakim saat itu. Jangan hakim yang dibayar-bayar kayak ya sekarang ya sudah susah. Segala sesuatu bisa dibeli dengan apapun itu. Ya toh? Betul enggak? Itu terjadi karena tingkat kesadaran kita akan perdamaian itu sangat kecil. Betulkah? Itu terjadi pada saat ini. Kemudian kalau kita pada dalam kehidupan kekristenan ya kita ya, maka yang hadir menjadi mediator siapa? Yesus Kristus. Kenapa? Karena tadi apa itu? Karena dosa. Iya. Kalau dalam ajaran Islam maka disebut Isa Al-Masih. Itu ya. Dipahami tentang arti kata ini supaya dengan demikian kalian besok kemana pergi kuliah, kemana pahami mediasi itu apa, rekonsiliasi itu apa, dan mediator itu apa. Kamu dirikan jadi mediator tapi kamu berada sebelah. Apa yang terjadi? Ini nih. Apa di sini? Konflik. Konflik terjadi karena adanya ketidakadilan. Ya betul sekali. Ya, ketika kita memahami tentang definisi atau pengertian mediasi, rekonsiliasi dan mediator, maka apa kaitannya dengan kehidupan beragama saat ini? Yaitu diterapkan dalam moderasi beragama. Apa kaitannya? Yaitu apa? Menjaga sikap toleransi. Ya, menjaga sikap toleransi. Contoh-contoh apa yang kita lakukan apa? Saling menghargai, menempatkan diri, rendah hati ya. Kemudian menerima satu dengan lainnya. Contoh kalau ini menempatkan diri. Contoh kalau kita Kristen, teman-teman sebelah Muslim atau agama lain sementara melakukan ibadah, jangan mengganggu dan sebaliknya, kan begitu. Itu namanya saling menghargai satu sama lain, menjaga toleransi hidup beragama. Ingat ya, ini poin-poin ini Pak Guru sampaikan supaya jelas untuk kalian. Kemudian, ini pertanyaan untuk kita bisa lakukan. Ketika kita sudah memahami tentang mediasi, rekonsiliasi, dan mediator, maka kira-kira apa yang lakukan sebagai peserta didik? Ayo, bisa dicek situ. Menjadi peserta didik apa yang harus dilakukan? Coba diulang. Ya, memelihara iman yang ada pada setiap keyakinan umat beragama. Ketika kita memelihara iman, maka pasti dalam hidup ini, dalam diri ini ada damai. Apalagi berakhlak. Kemudian dari itu sekarang ada P5. Salah satu situ apa? Memelihara hidup itu salah satu kurikulum yang ada sekarang ialah hidup berdampingan dan bergotong royong. Apalagi? Iya. Apalagi kalau anak SMK ya, harus belajar kreatif dan bernalar kritis. Contoh, ya ini kita di Papua khususnya bernalar kritis artinya ketika di sana ada terjadi sesuatu, kita jangan ikut-ikut dong. Ya, harus saya ini sebagai apa? Peserta didik. Jangan di sana dengar-dengar, kau ikut lagi sudah selesai. Bisa ya? Harus punya hikmat. Studi khususnya ada. Lalu nanti sebentar kita bagi kelompok. Jangan kamu satu kelompok duduk sini, duduk semua, enggak. Pak Guru bagi berdasarkan kita bagi kelompok 4 ya. Berarti satu kelompok bisa 5 orang ya.
Bisa? Sebut 1, 4, 1 sampai 4, 1 sampai di mana, 1, 1 ketemu 1. Bisa? Suara jelas sedikit dong. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1. Oke. 1 di sini. 1 di sini atau di sini deh, biar langsung balik. Bisa balik kursi enggak? Coba balik. 1 di sini, kelompok ini. Masing-masing kelompok. Ini nama kelompok di atas. Bisa? Nama-nama anggota kelompok siapa-siapa saja. Bisa? Lalu jawaban di sini. Oke? Nama kelompok, nama anggota kelompok, nama. Ini pertanyaan studi kasusnya sudah ada. Itu pertanyaan depan, tapi untuk pengantar studi kasus ada di sini. Bisa ya? Oke. Oke, kalian sudah kelas 11, sudah mau naik kelas 11, harus pahami bagaimana menganalisa setiap. Halo, hai. Setelah selesai, masing-masing kelompok satu menyampaikan presentasi. Kelompok lain boleh memberikan tanggapan atau sanggahan. Bisa ya? Oke, silakan. Ya, mari beli apros dulu semua. Tepuk tangan dulu. Ya, ini kita acak saja ya. Kelompok pertama yang maju menyampaikan presentasi kelompok 4. Salah satu perwakilan dari kelompok 4. Siap-siap kelompok berapa ini? Siap-siap kelompok 2. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok kami yang mengenai hasil diskusi tentang mediasi dan rekonsiliasi. Yang pertama, siapa yang bisa menjadi mediator? Jawabannya itu orang yang netral, bisa dipercaya, mampu mendengar dengan baik, bijaksana, dan adil. Beri aplaus. Semangat untuk kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2, saya Gamaliel akan mewakili untuk menyampaikan hasil dari diskusi kami. Nama-nama anggota kelompok kami, Adel, Tania, Gamaliel, Iko. Ya. Siapa? Pertanyaannya siapa bisa menjadi? Jawaban saja, jawaban. Rosa sebagai mediator. Kedua, Rosa harus mendengarkan kedua belah pihak dengan adil dan Rosa harus membantu mereka menemukan titik temu. Ketiga, Bekri dan Agus harus bisa saling memaafkan dan memiliki sikap rendah hati. Demikian jawaban dari kelompok 2. Ya, beri aplaus dulu. Terima kasih. Ya, saja. Sebut nama kelompok, anggota Bagi kelompok. teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama kelompok Saul Sanadi, Marcel Aprilia, dan Ekison. Jawaban nomor 1, Rosa sebagai mediator. Baik, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama-nama kelompok, Email, Marice, Mora, Rey, Martinus. Baik, jawaban nomor 1, Rosa adalah mediator, orang yang bersikap netral. Ini jawaban terakhir kesimpulan dari lembar kerja peserdik.
Kelompok keempat itu salah sebenarnya. Memang betul salah, bukan salah. Memang salah. Namanya studi kasus. Yang di sini itu yang dibahas. Ya kan sudah jelas toh. Ini kan dua sahabat yang hanya kena miskomunikasi lalu tidak berteman lagi, kan begitu. Agus dan siapa? Bekri. Ya. Yang jawabannya betul ada di kelompok 2, 1 dan 3. Dan yang paling mendekati hampir benar semua nilai tinggi ialah kelompok 2. Tepuk tangan dulu. Ya. Jelas kan siapa yang menjadi mediator? Rosa kan? Iya toh, atau ada nama lain di sini? Macam ini. Ini ya. Tadi Pak Guru sampaikan, ketika memperhatikan ini saja sudah paham ini. Pak Guru tanpa jelaskan. Ini yang 14 ini Rosa mempertemukan siapa ini? Agus dengan Bekri. Iya kan? Ya itu. Kemudian nomor 2, bagaimana langkah-langkah mediasi yang dilakukan oleh Rosa? Ini kan kalau bahasanya, yaitu Rosa mempertemukan Agus dan Bekri untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi. Iya kan? Oh, jauh sekali ya. Tapi luar biasa untuk 3 kelompok, Bapak ya. Kemudian yang ketiga, bentuk rekonsiliasi apa yang tercipta? Yang tercipta adalah bentuk rekonsiliasi, yaitu memulihkan hubungan persahabatan yang renggang. Itu aja kok jauh sekali jawabannya. Ya luar biasa kalian hari ini sudah paham, sudah peka melihat materi. Kedepannya untuk minggu depan bab 11 kita masuk di ekologi, teologi. Bulan yang perlu kita ingat bersama hari ini ialah kenapa perlu terjadi mediasi dan rekonsiliasi. Karena ini ada apa ini hari ini? Karena ada ini konflik. Ini konflik, Pak Guru kasih huruf. Ini. Konflik adalah bagian dari kehidupan setiap manusia, tetapi harus dihadapi dengan apa? Ya, bijaksana ini. Kemudian mediasi dan rekonsiliasi adalah cara untuk memulihkan relasi secara damai. Itu. Yang terakhir, Tuhan memanggil setiap orang atau setiap kita yang percaya untuk menjadi pembawa apa? Damai. Yang terakhir sekali, Yesus adalah mediator untuk semua orang, secara khusus untuk orang yang percaya, yaitu menjadi apa ini? Jalan keselamatan. Apa? Jalan keselamatan. Ya. Kita baru-baru peringati apa itu? Pasca. Ya iya. Salib ini menjadi jalan keselamatan bagi orang yang percaya kepadanya, ya. Tanpa ada kematian Tuhan, tanpa ada salib, maka pengampunan tidak akan pernah ada. Tapi juga konflik antara manusia dengan manusia, konflik antara manusia dengan Allah tidak akan selesai. Tapi karena Allah begitu mengasihi manusia, maka Allah melalui anak Yesus Kristus menjadi manusia yang harus mati di kayu salib. Dia menjadi rekonsiliasi secara umum dan harus diterima oleh semua orang. Demikian pertemuan hari ini. Tuhan berkati kita semua. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan dan pelajaran kita, pendidikan agama Kristen di hari ini, hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, salah satu siswa berdoa. Kalian sudah dewasa, Pak Guru tidak harus sebut siapa-siapa, tapi harus berdoa dengan mengucap syukur. Hari ini kita telah selesai belajar pendidikan agama Kristen. Satu orang berdoa. Ya, maju ke depan. Ya, semua kalian berdiri. Karena hari ini, setelah ini masih ada pelajaran lain ya. Setelah berdoa, kalian boleh keluar dan ketua kelas silakan setelah berdoa ketua kelas untuk mengambil alih dan boleh keluar karena masih ada pelajaran lain.
Mari teman-teman, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Berdoa, Bray. Terima kasih Tuhan Yesus karena masih menjaga memelihara kami. Kini kami selesai belajar. Tuhan berkati kami semua. Semoga pelajaran yang tadi kami dapat bisa menjadi motivasi bagi kehidupan kami. Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, tepuk tangan untuk semua ini. Ya, oke, demikian ketua kelas silakan. Ucapkan terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih, Tuhan berkati, tetap semangat dan silakan kembali ke kelasnya masing-masing. Semangat ya, semangat terus supaya kedepannya lebih kuat ya. Semangat, semangat. Hadir, Fit.